Bab 194. 109. Ada, ibu yakin ada dan ibu bukan mengarang demi menyenangkan hatimu karena ibu pernah berada di posisimu sekarang. Kamalia dan Seva terlihat terkejut mendengar penuturan Aprilia. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi sore ini. Semua petani sudah bersiap-siap untuk pulang sebelum hujan semakin deras. Termasuk Azam. Tampangnya sangat lusuh sekali karena seharian ini dia membantu untuk menanam padi dan juga mencangkul beberapa tanah. Untuk nantinya ditanami bibit cabai. Rasanya badannya remuk redam, dia butuh berendam air hangat. Juga pijat kalau bisa. Kira-kira di rumah Seva ini ada jacuzzi tidak ya? Atau minimal bak mandi yang besar untuknya berendam air hangat. Dia belum mandi juga dari kemarin. Agak cepat jalannya karena takut sebentar lagi hujan. Ucap Rahmat. Coba tadi bapak mau diantar pakai mobil. Haish. Jangan. Susah akses jalan buat masuk ke sawah. Kalaupun nanti ditaruh di pinggir jalan gak aman, sekalipun aman tidak ada yang bawa ya jadi coret-coretan anak-anak. Bukannya Azam mau mengeluh. Tapi, perutnya tidak enak sekali hari ini. Entah kenapa. Bahkan berbunyi ketika dia tepuk-tepuk. Mungkin efek masuk angin karena cuaca yang sangat dingin sama orang, atau efek karena meminum 7 bungkus kopi yang seumur-umur baru masuk ke dalam lambungnya, atau karena makan jengkol dan sambal terasi saat makan siang tadi di sawah pemberian dari pemilik kebun. Yang lagi-lagi baru pertama kali masuk ke dalam lambungnya. Awalnya Azam menolak makan jengkol yang harumnya sangat khas itu. Tapi berhubung perutnya sangat lapar dan dia baru ingat, kalau kedua sepupunya bule kembar Gaza dan Gazi sangat menyukai makanan ini, dan tetap sehat walafiat sampai sekarang, maka Azam pun berani untuk mencobanya. Alhasil, ia buang gas terus sepanjang perjalanan pulang. Kembung. Tanya Rahmat yang sedari tadi mendengar suara-suara gas alam dari belakangnya. Azam hanya tersenyum lebar menahan rasa malu dan sakit tentunya. Ya sudah. Ayo agak cepetan jalannya, nanti dikerokin sampai rumah. Enggak. Saya enggak apa-apa. Tut. Sumpah, Azam ingin tenggelam saja di rawa-rawa saking malunya. Rahmat menggelengkan kepalanya lalu berjalan cepat agar pria yang masih menjabat sebagai CEO dari online shop WANGPED itu juga mengikutinya cepat. Saat berjalan itulah, Azam melihat pekarangan rumah warga yang ditumbuhi oleh banyak bunga mawar. Ia menyukai bunga mawar itu. Ada banyak bunga yang tumbuh mekar. Namun ada satu yang menarik perhatiannya, setangkai bunga mawar merah yang baru separuh mekar. 110. Namun kelopak-kelopaknya berguguran ke tanah. Azam mendekati bunga itu. Tangan kanannya ia julurkan memetik tangkainya, namun ternyata ia tertusuk duri karena tak hati-hati dan darah pun mengalir dari bekas duri tersebut yang menancap di jemarinya. Mawar ini mengingatkanku padamu, Seva. Aku yang buatmu gugur sebelum berkembang dan aku pun juga terluka saat melakukannya. Sampai di rumah, hujan sudah turun dengan derasnya. Azam tertinggal di belakang sementara Rahmat sudah sampai sejak tadi. Kamalia dan Aprilia berada di dapur untuk makan malam. Sementara Seva baru keluar dari kamarnya dan akan menutup pintu yang terbuka. Di saat yang sama, dengan langkah yang dipercepat karena sakit perut, Azam ingin segera masuk ke dalam rumah. Namun, langkahnya terhenti karena bersamaan dengan Seva yang akan menutup pintu. Keduanya sama-sama terkejut. Ini pertemuan pertama lagi mereka sejak malam itu. Seva terlihat emosional melihat pria itu. Azam tak ingin membuang kesempatan. Dengan mengenyampingkan rada dingin, melupakan rasa sakit di perutnya, ia langsung ingin bicara dengan gadis itu meski Seva terlihat berkaca-kaca netranya dan menyimpan amarah di wajahnya.
Ia akan segera menutup pintu namun Azam menahan dengan satu tangannya. Tolong. Berikan aku kesempatan untuk bicara. Tolong. Sheva ingin menutup pintu itu lagi. Namun Azam menahannya. Sheva pun melepaskan pintu tersebut dan akan berlari menuju kamarnya. Namun Azam menarik lengan Sheva. Sheva membola melihat Azam memegang lengannya. Sentuhan itu. Pemaksaan itu. Ancaman itu. Plak. Dengan keberanian penuh yang dikumpulkan Sheva menamparkan pria tersebut hingga sekarang lengannya terlepas dan dia bisa bebas lalu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci diri. Menangis meluruhkan tubuhnya di balik pintu. Azam meraba pipinya yang barusan ditampar Sheva. Ia menyesal memaksa gadis itu lagi. Wajar sekali jika Sheva masih sangat takut padanya. Walau ia sebenarnya ingin berlutut memohon maaf sambil memberikan bunga mawar merah yang terjatuh ke lantai kini. Maaf, maaf. Lirihnya. 111. Azam. Sheva yang masih berada di balik pintu dan menangis akan perlakuan Azam barusan, terkejut saat terdengar suara Aprilia memanggil putranya itu. Azaman. Kemudian terdengar juga suara Rahmat dan juga Kamalia. Meski mereka bertiga, namun nampak terdengar sangat ribut. Sheva menghapus air matanya. Ia bangun dari duduknya lalu membuka sedikit pintu kamar itu. Ia melihat Azam digotong oleh Rahmat dibantu Kamalia dan Aprilia ke dalam kamar depan. Sepertinya pria itu pingsan. Sheva langsung menutup kembali pintu kamarnya. Bagi Sheva, kehadiran Azam, bagai mimpi buruk dalam hidupnya. Ia sang penghancur sejati di mana dengan sempurna meluluh lantahakan setiap barisan asa menjadi debu-debu tak bersisa. Namun sehancur apapun masa depan, rupanya hidup masih harus tetap berjalan. Sheva telah menata hatinya untuk belajar menerima takdir. Mendengar Aprilia memiliki masa lalu yang teramat kelam dalam kehidupan remajanya, membuat Sheva berniat bangkit. Pasti akan ada pelangi untuknya. Pasti akan ada celah untuknya bahagia. Sheva yakin itu. La akan kembali kuliah. Mengisi waktunya dengan kegiatan bermanfaat yang bisa membantunya melupakan peristiwa pahit ini. Sheva akan kembali semangat menggapai cita-citanya. Pertemuannya dengan Azam barusan, sentuhan pria itu yang kembali ingin memaksanya, membuat Sheva menciut kembali. Sheva kembali ke atas ranjangnya. Menarik selimut sebatas kepala seolah ingin melindungi dirinya dari Azam. Sheva terbangun saat tengah malam. Hujan masih terdengar deras di luar. Ia haus. Sheva turun dari kasurnya memakai sendal jepit rumahan, lalu keluar dari kamar dan hal yang pertama ia lihat adalah seorang dokter yang baru keluar dari kamar depan. Berseberangan dengan kamarnya. Nanti sebelum makan bubur, minum omeprazolennya 10 menit sebelum makan ya. Vitamin juga antibiotiknya habiskan. Kalau lambungnya masih terasa perih dan sakit, segera bawa ke rumah sakit. Baik dok. Terima kasih banyak. Aprilia lalu mengantar sang dokter ke depan. Sekilas ia menoleh pada Sheva lalu tersenyum meski tergambar jelas kesedihan di raut wajah cantik wanita yang lahir di Italia itu. Sheva membalas samar senyumannya. Nyaris tak terlihat. Ia masih bingung. Apakah Azam sakit? Pertanyaannya terjawab kala Kamalia mengantarkan semangkuk bubur nasi dan pintu kamar agak terbuka sedikit hingga Sheva bisa melihat tubuh tinggi kekar itu terbaring di atas tempat tidur. Tak mau menaruh simpati, Sheva kembali ke dalam kamarnya saja. Menutup pintu, melanjutkan tidur. Meski hingga pagi menjelang, ia tetap terjaga. 112. Biar Sheva bantu, Bu. Ujar Sheva menata bubur di atas mangkuk. Bikin untuk kamu aja ya sayang.
Biar Azam, ibu yang bikin. Sekalian aja bu, aku yang tata. Seva baru selesai mandi, lalu ke dapur dan melihat Aprilia nampak begitu lelah. Duduk menata 2 mangkuk bubur di meja makan dapur. Sedangkan Kamaliah membuat sarapan nasi goreng untuk Rahmat. Aprilia tersenyum. Seva kemudian mengambil alih pekerjaannya. Yang punya Azam, pakai kecapnya dikit aja sayang. Seva mengangguk. Yang satu, adalah bubur miliknya dan yang satu, milik Azam. Aprilia selalu sarapan dengan selembar roti gandum dan air de. Aprilia terlihat lelah dan kurang tidur. Matanya sembab tanda abis menangis. Kamaliah selesai membuat nasi goreng untuk suaminya dan diantarkan ke depan. Sampai di dapur, ia melihat Aprilia masih dengan wajah sembabnya. Sudah bu, jangan ditangisi terus. Bukan salah ibu. Ucap Kamaliah mencoba menenangkan. Namun Aprilia malah makin menjadi tangisnya. Ibu macam apa saya ini bu? Apa yang saya kerjakan selama ini sehingga saya enggak tahu tentang Azam? Saya enggak tahu pergaulan dia yang begitu bebas. Saya gak tahu dia menghamburkan banyak uang buat perempuan gak benar. Kamaliah dan Seva saling melirik. Mereka merasa miris pada Fianma. Ia perempuan baik dengan hati yang lembut. Tak tega rasanya melihat dia menangis terseduh seperti itu. Bukan salah ibu. Pergaulan yang merubah anak-anak. Tambah Kamaliah lagi. Saya juga gak tahu kalau Azam punya asam lambung. Sungguh. Saya ibu yang buruk. Tangis Aprilia pecah lagi. Ia merasa gagal menjadi ibu yang baik. Karena ia bilang ia sayang pada anak-anaknya. Tapi lah berhasil kecolongan. Azam, dengan pergaulan bebasnya pada perempuan tak baik. Lalu sekarang pun lah baru tahu kalau Azam memiliki riwayat asam lambung dan kambuh kembali karena banyak minum kafein ditambah makanan pedas dan kondisi tubuh yang kurang fit. Azam tumbang dan jika lambungnya masih sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Seperti apa yang dokter katakan semalam. Kamaliah terenyuh melihatnya. Ia berjalan menghampiri Aprilia dan memeluknya. Ibu orang baik dan kuat. Jangan berputus asa. Ibu pasti bisa merubah Azam. Saya yakin bu. Saya gak tahu lagi seperti apa anak saya bu. Dia rusak. Dia sakit dan saya gak tahu. Masih banyak waktu untuk merubahnya. Dia berasal dari lingkungan yang baik dan memiliki orang tua yang baik. Saya percaya kalau dia pasti berubah. Hukum alam sedang bekerja untuk menyadarkannya. Bukan menghukumnya. Seperti emas yang dilebur untuk dipisahkan dari debu dan batu. Meski dibakar, meski sakit, tapi nanti ia akan utuh menjadi emas murni. Karena memang itu adalah dirinya sebenarnya. Ucap Kamaliah. Aprilia memandang lirih pada Kamaliah. Wanita ini, dia wanita yang berbudi baik. Bagaimana bisa Kamaliah menegarkan Aprilia sedangkan Azam sudah merusak keponakannya? Sungguh terbuat dari apa hati keluarga ini? 113. Andai bukan keluarga ini, andai Azam berurusan dengan keluarga tamak yang menginginkan kekuasaan serta uang, mungkin akan beda jalan ceritanya. Bahkan Kamaliah dan Rahmat tak keberatan menampung Azam di sini. Ia teringat pada bapak dan ibunya. Apko dan Liana yang memiliki hati seluas samudera. Ia ingat, kala suaminya melakukan kesalahan dulu. Di mana keduanya dengan tangan terbuka membiarkan Boril menginap dan membiayai 7 bulanannya saat itu. Sedangkan orang tua kandungnya saja, sangat membenci Boril. Netra abu itu tak berhenti mengeluarkan bulir kesedihannya. Hal yang sedari tadi diperhatikan oleh Seva.
Entah kenapa, Seva bisa paham sekali dengan kesedihan ibu angkatnya itu. Tersimpan geram dan marah di hatinya pada Azam karena sudah melukai hati Aprilia, sedalam ini. Seva mengangkat nampan yang berisi bubur itu lalu ia bangun dari duduknya. Biarkan Sang Bude menenangkan Aprilia. Dengan langkah yang pasti, menarik nafas sebanyak mungkin dan ia hembuskan perlahan, Seva melangkah masuk ke kamar Azam. Rupanya pria itu sudah bangun, duduk di tepian ranjangnya sambil memegangi perutnya yang sakit dan kepalanya yang berat. Azam mendengar suara langkah masuk. Ia pikir ibunya. "Ma, aku pusing. Perut aku gak enak, Ma," ucapnya sambil menunduk. Azam tak pernah bercerita kalau dia memiliki asam lambung, dia selalu menjaga kesehatannya dan jika sedang terasa maka dia akan diam tak pernah bilang pada ibunya. Kalaupun sakit, ia akan bilang sakit perut biasa. Azam tak pernah ingin membuat ibunya khawatir. Azam masih memegangi kepalanya yang berat dan pusing. Sebuah tangan terulur memberikan obat sebelum makan yang terletak di meja. Azam mengambilnya dan memasukkan obat lambung itu ke dalam mulutnya. Segelas air juga terulur dan Azam menerimanya. Setelah minum, barulah Azam mengangkat wajahnya untuk mengucapkan terima kasih pada sang mama. Tapi netra abu itu membola karena ternyata bukan Aprilia melainkan Seva yang datang. Seva terlihat dingin dengan wajah menahan amarahnya. Baru kali ini Azam melihat Seva yang begitu berbeda. 114. Tak ada korban pelecehan bisa berdamai dengan garis nasibnya. Kebanyakan dari mereka akan mengalami trauma berkepanjangan, takut dan cemas yang berlebihan, takut jika bertemu orang, takut mendengar nama sang pelaku, menyalahkan diri sendiri, bahkan yang lebih buruk dari dampak pelecehan itu adalah mereka bisa jadi pelaku di masa depan. Karena mengalami kekerasan dan berpotensi melakukan hal yang sama pada orang lain. Namun agaknya, Seva bukan dari kebanyakan orang itu. Ia luka, hancur. Ia terperosok dalam jurang kenistaan di usia yang baru menginjak masa remaja. Di mana masa semua pintu telah terbuka lebar untuk kesuksesannya tapi telah ditutup oleh Azam. Rupanya, hidup keras sejak kecil membuat Seva lebih dewasa dari usianya. Tumbuh besar dengan kasih sayang Sang Bude dan Pakde yang bijak dalam mengarungi bahtera hidup, membuat pribadi Seva tumbuh bijak pula dalam pembentukan karakternya. Ditambah memiliki ibu angkat yang memiliki hati dan paras bak bidadari semakin menguatkan Seva kalau selama masih bernafas di dunia, ujian itu akan terus ada. Menangis wajar, meraung pun manusiawi. Namun bangkit dan melawan ujian itu adalah kuncinya. Seva. Terlihat netra coklat itu berkaca-kaca. Wajah polosnya memerah dan kedua tangannya terkepal. Bukan mudah bagi Seva untuk menguatkan diri menatap wajah Azam. Butuh kekuatan luar biasa dan kekuatan itu berasal dari tangisan seorang ibu yang hancur hatinya, melihat betapa buruk sifat anak kebanggaannya. Azam tahu amarah itu. Azam tahu kekecewaan itu, hingga Seva yang mekla kenal cerewet dan banyak bicara, hanya terdiam kini. Pria 21 tahun itu meluruh. Ia berlutut di depan Seva dengan wajah yang sangat terlihat bersalah dan pucat karena rasa sakitnya. "Hukumlah aku Seva. Aku pantas dapat hukuman paling berat di dunia." Azam menarik nafasnya lalu ia hembuskan kasar. Terasa ada gumpalan sesal memenuhi rongga dadanya hingga sulit sekali lah keluarkan. "Aku bersedia lakukan apapun. Asalkan dapat maaf dari kamu. Aku rela Seva. Aku pendosa. Tolong berikan kesempatan buatku menebus dosaku," ucapnya lirih setengah terisak. Azam tak pernah menghibah seperti ini. Ia rela menjatuhkan harga dirinya pada Seva karena dialah Seva. "Rusak. Aku mohon, aku minta maaf.
Azam akan menyentuh tangan Seva, namun Seva menarik tangannya dan memundurkan langkah. Ada yang lebih berhak dapat ucapan permohonan ampun kamu. Azam terkesiap karena untuk pertama kalinya Seva mau bicara dengannya lagi. Meski dengan terbatas dan nafas yang tersengal menahan tangis juga amarah di dada. Ada yang hatinya lebih hancur dari sekedar apa yang kamu lakukan sama aku. Ada yang sedang menyesali dirinya. Ada yang sedang merutuki nasibnya. Dia orang baik. Berasal dari lingkungan baik. Mendidik anak dengan baik. Tapi kenapa anaknya tumbuh mengikut jalan setan?